Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Ibu Dina selaku dosen pengampu Pancasila. Berdirinya kami di sini sebagai kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Pancasila sebagai ideologi terbuka bagi Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kali ini atau dari judul kami, di mana latar belakangnya adalah setiap bangsa memerlukan ideologi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Mujanto tahun 2022, ideologi memberikan landasan dan arah pelaku suatu bangsa. Di era globalisasi, ideologi asing seperti liberalisme dan radikalisme menjadi tantangan bagi persatuan Indonesia. Pancasila hadir sebagai ideologi terbaik karena lahir dari nilai luhur bangsa, mampu menyatukan keragaman dan relevan menghadapi perubahan zaman atau bisa menyesuaikan diri dengan zaman tersebut. Di sini ada pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gunawan Setiarjo tahun 2020, ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang membentuk aturan hidup bermasyarakat. Dan juga menurut Mujanto tahun 2022 menambahkan bahwa ideologi menjadi landasan dan pedoman tingkah laku bangsa. Dan terakhir ada Tarmila Mahtar dan Jagat Aditya Dewantara tahun 2021 menyebutkan bahwa ideologi sebagai gagasan terstruktur yang mengarahkan bangsa menjadi mencapai cita-cita bersama. Di sini ada juga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa sih yang dimaksud dengan itu? Jadi, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Supriyanto tahun 2011, Pancasila tidak kaku dan mampu berkembang sesuai kebutuhan bangsa tanpa kehilangan nilai dasarnya. Sifat terbuka ini membuka Pancasila relevan dalam menghadapi tantangan ideologi global saat ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi ideologi dalam negara. Ideologi berperan sebagai fondasi konseptual dan arah moral bagi bangsa, khususnya dalam merumuskan kebijakan, hukum, serta pembangunan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai pedoman praktis untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan, hukum, dan tatanan sosial. Dengan demikian, ideologi membimbing setiap keputusan politik agar selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja sih keunggulan dari Pancasila. Pancasila ini berakar dari nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia, serta mampu mengakomodasi keberagaman tanpa memaksakan satu pandangan tertentu. Pancasila juga terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif serta menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme, baik agama maupun sekuler. Dengan keunggulan ini, Pancasila menjadi ideologi yang relevan sepanjang masa. Masuk ke pembahasan yang terakhir sebelum kami membahas mengenai study case, mari kita lihat perbandingan Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama membahas tentang komunisme, yaitu menekankan peran negara secara absolut, menekan kebebasan individu dan cenderung intoleran terhadap keberagaman. Sementara itu, kapitalisme atau liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu dan pasar bebas, tetapi sering menimbulkan kesenjangan sosial. Di antara keduanya, Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menjaga keharmonisan antara individu, masyarakat, dan negara. Baik, kali ini di slide selanjutnya saya akan membahas study case mengenai konflik sosial Ambon. Pada akhir tahun 1090-an hingga awal 2000-an, Indonesia mengalami konflik horizontal di berbagai daerah. Salah satunya yang paling memprihatinkan terjadi di Ambon dan Maluku. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara umat beragama, yakni antara komunitas Muslim dan Kristen, yang berujung pada bentrokan fisik, pembakaran rumah ibadah, pemisahan wilayah berdasarkan agama, hingga ribuan korban jiwa dan pengungsian besar-besaran. Lalu di slide selanjutnya ada analisis studi kasus menurut kelompok kami. Sebagai mahasiswa, kami meyakini bahwa Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan zaman, seperti globalisasi, disinformasi, dan pemecahan sosial.
nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial menjadi landasan moral agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri di tengah arus ideologi asing. Mahasiswa sebagai generasi muda harus aktif mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat, agar nilai luhur bangsa tetap terjaga dan terus hidup. Oke, baik. Di slide terakhir ini ada kesimpulan. Pancasila adalah ideologi terbaik bagi Indonesia karena lahir dari nilai luhur bangsa, mampu menyatukan keragaman dan relevan menghadapi tantangan zaman. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup, Pancasila menjadi kunci menjaga persatuan, keadilan sosial, dan arah pembangunan bangsa yang beradab. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.